Bawaslu Kabupaten Cilacap memeriksa seorang oknum kepala desa Kades di wilayah Cilacap Barat yang diduga tidak netral di Pilkada 2024. Kades ini diduga menggunakan dana bansos untuk kampanye salah satu calon Bupati Cilacap. Tampak Kades terlapor mendatangi kantor Bawaslu Cilacap dan menjalani pemeriksaan pada Jumat 25 Oktober 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap mengatakan menindaklanjuti laporan dari MA selaku pelapor dari Projo Cilacap berkaitan dengan ada dugaan politisasi bansos. Kemudian memanggil beberapa pihak yang perlu dipanggil dan dimintai klarifikasi. Salah satunya Kades di wilayah Cilacap Barat, inisial TS. Karena dugaan ini lebih mengarah ke pidana, maka panggilan dilakukan untuk mengkaji dan mengklarifikasi. Diketahui selain memanggil Kades yang bersangkutan, sejumlah saksi pun turut dihadirkan untuk dimintai keterangan oleh Bawaslu Cilacap. Untuk pendalaman lebih lanjut atas perkara tersebut dihadirkan penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan dan pihak kepolisian. Menurut Soim, saksi dari pihak pelapor, kedudukannya sama-sama menjadi perangkat di desa. Oke, terima kasih teman-teman media. Hari ini kita menjalankan tugas untuk kemudian klarifikasi beberapa laporan. Salah satunya laporan dari inisial, kita hanya bisa menyebut inisial ya Pak ya, inisial M. Kemudian kita panggil beberapa yang kita perlu panggil dan kita klarifikasi. Salah satunya kepala desa di salah satu kecamatan Kabupaten Cilacap. Namanya pun saya nggak bisa menyebutkan, hanya inisial S. Kenapa kemarin kita panggil? Karena itu berkaitan dengan laporan dari pelapor, ada dugaan kaitan dengan politisasi bansos kayak gitu. Dugaan kami karena lebih mengarah kepada pidana, maka kita perlu untuk kemudian mengkaji dan mengklarifikasi. Dan ini sudah melalui tahapan pembicaraan dengan Gakumdu di rapat pertama. Kami rapat dan oke, siap diteruskan. Jadi kami yang memanggil. Jadi hari ini adalah satu kebijakan dan keputusan dari teman-teman Gakumdu bersama kami untuk memanggil dan memutuskan perkara akan dilanjutkan. Nah, hari ini nanti akan lanjut di pembahasan kedua. Jadi hari ini belum bisa kemudian kita ceritakan sama teman-teman buah yang dihasilkan seperti apa. Tapi yang jelas hari ini adalah buah hasil dari pembahasan pertama. Hari ini dipanggil akan dilanjutkan dengan pembahasan kedua bersama teman-teman Gakumdu. Saya kira begitu. Adakah saksi-saksi lain? Saksi yang dihadirkan sesuai dengan inisial dari pelapor sudah kita panggil, dan kayaknya kita akan memanggil beberapa saksi lain supaya kemudian lebih terang benderang. Jadi ada 2 saksi yang dihadirkan dari pelapor, tapi untuk pendalaman kemungkinan kita akan memanggil saksi-saksi lain untuk lebih menjelaskan duduk perkara ini. Karena saksi yang kami dapatkan dari pelapor ini kedudukannya sama-sama menjadi perangkat di desa tersebut. Jadi untuk lebih terang benderang nanti kita akan mencoba memanggil saksi-saksi. Untuk pelapor sendiri dari mana? Pelapornya dari salah satu organisasi di Cilacap, dari Projo. Tapi namanya saya tidak bisa menyebutkan ya Mas ya, nama yang melaporkan paling dari itu. Kalau di Projo sendiri yang dilaporkan ke Bawaslu itu terkait itu politisasi bansos tersebut yang terjadi di salah satu kecamatan Kabupaten Cilacap wilayah Barat kayak gitu Pak. Nanti kan kalau resminya kita rilis juga sama keputusan kedua, pembahasan kedua di sini. gitu. Setelah ini nanti akan seperti apa? Setelah ini tentunya kita pembahasan kedua hasil dari klarifikasi hari ini. Nanti kita pembahasan kedua dengan Gakumdu. Kita nanti meminta waktu hari kerja untuk membahas ini. Kalau kemudian terasa kok mendesak ya kita panggil teman-teman Gakumdu besok. Tapi ya melihat situasi dulu Mas. Saya belum bisa memastikan ya, suratnya juga belum dibuat kayak gitu. Saya juga belum pleno untuk urusan pembahasan kedua. Mungkin ada pemanggilan untuk yang lain atau sementara baru ini dulu untuk hal-hal yang lain kaitan dengan
apakah masih diperlukan keterangan tambahan, masih diperlukan keterangan saksi-saksi yang lain, itu nanti hadir di pembahasan kedua, pendalaman kayak itu. Dan itu dihadiri oleh kejaksaan dan kepolisian. Gitu Mas. Kalau Kak Projo kayaknya tadi datang ke sini ya. Iya, datang bersama ada penasihat hukum. Ada yang lain? Cukup ya. Harapannya apa Mas? Harapannya tentunya ke depan teman-teman Kades ini memahami betul bahwa mereka posisinya seksi ya, tapi mereka jabatannya melekat sebagai salah satu instrumen pemerintah yang wajib melayani semua masyarakat, apalagi sekarang pemilu. Mereka tidak diperbolehkan untuk memberikan keputusan yang merugikan atau yang menguntungkan salah satu calon. Potensinya itu pidana, Pak. Barangkali seperti itu ya Pak ya. Nandi Eko, Cilacap News, memberitakan.